Hello, good morning, Hasanah and Rido. Okay, Hasanah, it's okay. Hello, Lestari. Hello, Coach. How are you today? I'm good. Nice. And how about you, Rido? Oke. Banyaknya masih di perjalanan ya. Oke, kita akan tunggu yang lain sebentar ya. Wahyu lagi di mana, Wahyu? Lestari? Ya, Coach. Sedang ada di mana? Lagi di kantor sambil kerja. Oh. Oke. Oke, kita akan tunggu 5 menit lagi ya. Nanti kalau 5 menit lagi yang lain belum hadir, kita akan tetap mulai.
yang lain nih. Oke, it's okay, Rido. Nanti kalau misalkan ketika saya menjelaskan ada yang terlewat, mungkin nanti bisa dicek di YouTube-nya nanti ya, di review-review ulang. Ini Rido di kereta mau kemana, Rido? Ke Jakarta, Mizu. Jakarta. Iya. Wow, ngapain? Main. Hah? Main aja, Mizu. Ada saudara di situ, ada keluarga. Asik, jalan-jalan ya. Iya. Mau dong jalan-jalan. Aduh, seru nih jalan-jalan. Hai, Rada. Hello, Coach. How are you now? It's pretty good. How are you? Oh, of course, I'm great. What are you doing now? In here? Study? Yes, study. Yes, Study English. of course. Yeah, of course, I know that. I mean, beside that. No, just in here. Oh. Study. Yeah, so you're free now, right? That's why you can learn together with us here. Yes, of course. Okay, we can start it now. I've been waiting for 10 minutes and now we can start our meeting. Okay. Okay, before that, let's open our class by saying positive, positive, positive. Positive, positive. Okay, maybe because we have limited time, I will share the screen directly right now and we can discuss about the material. Okay. Today we are going to learn about structure and written expressions. The second section in TOEFL test, yeah. The first one is listening, the second structure, and the last one is reading. And right now we are going to learn about structure and written expression. Okay. The purpose why we have to learn about this is we can measure our ability or your ability why you learn about this to use the correct grammar for standard written English. Yeah. Okay, and then about the questions are in linear order from easy to difficult. So we have to know which part of the question that is difficult and which part that is easy. Easy, medium, and difficult. Okay, yeah? Easy, medium, hard. Okay, and then okay, in structure and written expressions, you have to choose the correct word or phrase to complete a sentence. And then the second, you have to find the error in a sentence or text. Okay. There are two parts of structure and written expression. The first is structure, and then the second, written expression. Okay, for structure, you have to choose the correct word or phrase to complete a sentence. And then the second, in written expression, you have to find the error in a sentence. It means you have to search the correct answer in structure and then the wrong answer in written expression. Okay, you have to change the wrong into correct. That's in written expression.
Okay, and then there are 40 questions in structure and written expressions. And you have to complete all of the questions in 25 minutes. Okay, guys. Okay. In structure questions, there are 15 questions from the first until the 15th question. Okay. And as I said before, in structure questions, there are 15 questions in complete sentence, and you have to complete the sentence with the correct answer. Oke ya, ada 15 pertanyaan, itu berurut dari nomor 1 sampai nomor 15. Dan kalimatnya nanti itu incomplete dan harus dilengkapi dengan opsi jawaban mana yang paling tepat. Oke, for the example, the president bla 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 the election by a landslide. Oke, jadi kalau dari example ini kira-kira mana yang paling tepat jawabannya? Yang mana? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Alpha. Alpha. Yang lain? Yes, Alpha. Yes, Alpha ya. Kalau yang Bravo itu akan menjadi double subject. Ada the president, ada he. Double subject. Kalau yang Charlie itu tidak bisa karena yang dibutuhkan di sentence-nya itu adalah verb. Oke ya. Jadi tidak bisa dengan yesterday. Yesterday itu adverbial bukan verb. Adverbial of time. Dan Delta juga fortunately itu juga adverbial. Jadi tidak bisa untuk melengkapi kalimatnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang verb di situ adalah alpha. Oke, kita lanjut. Oke, a camel bla 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 30 gallons of water in 10 minutes. Oke. Which one is the correct answer? Alpha. Oke, alpha lagi ya karena dia butuhnya adalah verb. Can drink. Diingat can itu adalah bagian dari yang namanya modal. Dia ketemunya dengan verb one. Oke ya. Wajib ketemu verb one. Verb one murni. Tidak ada penambahan s atau is. Jadi kalau nanti ketemu soal di mana ada modal seperti can, must, would, will, could, should, shall, may, might, itu adalah modal. Kalau dia ketemu dengan verb satu ada penambahan s walaupun dia singular, she can drinks misalnya, itu incorrect. Jadi drinks-nya harus dihilangkan s-nya karena tetap harus ketemu verb murni, verb satu murni untuk modal. Oke ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah alpha. Kalau Bravo di situ ada double subject lagi, it dengan a camel. Charlie juga tidak bisa. A large drink of itu non-phrase, dia tidak bisa jadikan verb. Kemudian Delta juga with a drink of itu juga phrase ya. Yang dibutuhkan itu adalah verb. Oke, next. Oke, jadi in English sentences needs a subject and a verb. Oke ya. Ini penjelasannya ada di sini. Mana dia? Oke. Jadi nanti silakan dibaca-baca lagi materi yang telah saya kirimkan tadi. Oke, the second part of structure is written expression. Okay, in written expression there are 25 questions from number 16 until 40. And each sentence has 4 underlined words. Oke. Jadi ini adalah contoh dari soal written expression. Kita disuruh mencari yang salah. Oke, you must find the mistake. Oke, yang salah. Kalau nomor 1 sampai 15 kita mencari jawaban yang paling tepat. Kita nomor 16 sampai 40 kita cari yang salah. Oke ya. Oke, example, the first string on a violin are tuned in fifth. Kira-kira
Jawaban yang paling tepat yang mana? Yang string. Harusnya apa dia? Ditambah S, jadi strings. Ditambah S karena ada for di situ ya. Oke, jadi for di situ penanda plural, jadi stringnya harus dipluralkan dengan menambahkan S. Oke, that's right. Oke, next. Oke, ya ini untuk perkenalan tentang strukturnya tadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Apa aja materinya yang ada di structure ini. Oke, jadi materi pertama yang akan kita pelajari tentang structure and written expression ini, sentence with one clause. Oke, jadi ini materi pertama. Kita akan cukup banyak sebenarnya materinya, tapi yang pertama kita akan pelajari adalah sentences with one clause. Oke, apa itu maksudnya? Jadi kalimat simple, oke ya, di mana terdiri dari satu subjek dan satu verb. Oke. Dalam sentences with one clause ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama, be sure the sentence has a subject and a verb. Itu harus ya. Dalam satu kalimat simple, itu wajib ada satu subjek dan ada satu verb. Jadi perhatikan langsung kalimatnya apakah sudah memiliki subjek dan verb. Kalau dia punya subjeknya satu, verbnya satu, jadi nggak mungkin dalam satu kalimat itu, atau nggak boleh dalam satu kalimat itu ada dua subjek, satu verb, atau satu subjek, dua verb, atau bahkan dua subjek, dua verb, atau justru nggak ada subjek dan hanya verb, atau kebalikannya. Oke ya. Contohnya, bla 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 was back up for miles on the freeway. Oke, mana jawaban yang paling tepat? Yang traffic. Traffic. Kenapa bukan yang cars? Karena yang cars dia ada S-nya terus jamak, jadi nggak sesuai sama konteks kalimatnya. Oke. Kalau yang cars itu dia jamak ya, plural. Dia harusnya verbnya plural. Karena di situ verbnya adalah was, dia butuh subjek yang singular ya. Oke, seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, yesterday itu adalah adverbial of time, tidak bisa menjadi subjek. Kemudian in the morning juga adverbial of time, tidak bisa menjadi subjek. Jadi otomatis kita bisa langsung eliminasi alpha dengan bravo, singkirkan. Nah, pilihannya berarti tinggal antara Charlie dengan Delta. Nah, kita lihat lagi verbnya. Verbnya itu ada was. Was itu penanda singular, jadi subjeknya itu harus singular. Yang mana yang singular? Sudah pasti ya, Charlie ya. Oke, next. Oke, ini contoh kedua. Kira-kira jawabannya apa? Apa? D. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Apa? Bravo. 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 Iya, Bravo ya. Butuhnya di situ adalah verb. Alpha itu bukan verb, Charlie bukan verb, Delta juga bukan verb. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang verb di situ adalah Bravo. Are needed. Ini bukan double verb ya, tapi pasif. Oke, kemudian contoh ketiga. Apa jawabannya? Bravo. D. Delta. Delta, ada yang jawab Bravo tadi? Delta. Delta coach yang bilang. Oke, kalau yang
Alpha itu double subject. Yang Bravo sama double subject. Yang Charlie double gerund ya, namanya gerund verb ing. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah delta. The boy will be going to the movies with a friend. Akan pergi ke bioskop. Oke ya. Next. Oke, ini cuma note aja. A sentence in English must have at least one subject and one verb. Oke, kenapa di situ dikatakan at least? Karena kalau nanti dia bukan kalimat simple, tapi kalimat misalkan kalimat compound atau kalimat kompleks, otomatis nanti dia bisa lebih dari satu subjek dan satu verb. Tapi harus dihubungkan dengan yang namanya nanti conjunction atau connector sentence ya. Oke. Sekarang ya silakan dikerjakan. Ini kira-kira apa nih? Nomor 1 incorrect. Kenapa incorrect? Nggak ada subjek. Nggak ada subjek. Oke, benar ya. Nggak ada subjek di situ. Jadi butuh subjek. Yang kedua, ada subjek, a schedule, ada verb can be obtained. Sudah lengkap ya. Sekarang nomor 3. Kira-kira jawabannya apa? Correct atau incorrect? Itu incorrect, soalnya nggak ada verb-nya. Kenapa? Nah, nggak ada verb, jadi incorrect. Incorrect, nggak ada verb ya? Yes. Oke, benar ya. Di situ belum ada verb-nya. A job on the day shift or the night shift at the plant. Seharusnya setelah the plant itu ada is available. Ada verb-nya ya. Oke, number 4. Apa jawabannya? Incorrect. Ini number 4 atau number berapa ini? Number 4, incorrect. Nomor 4. Yes, incorrect. Oke, kita cek ya. The new computer program has provides a variety of helpful application. Kenapa incorrect? Harusnya apa? Yang provide itu harusnya bukan S tapi pakai D yang terakhir. Oke, has provided atau has-nya dihapus jadi provides, jadi present ya. Oke, jadi bisa has provided itu kalau yang perfect atau bisa juga provides aja tanpa has kalau dia present. Oke. Next, number 5, the last one. Correct, sudah betul. Oke, correct ya. Easy ya masih ya. Oke, next. Oke. The second the second thing that we have to know, we have to be careful of object of prepositions. Oke, jadi ada yang namanya object of preposition. Kita harus tahu kalau object of preposition itu bukan merupakan subjek. Jadi kita harus tahu subjeknya yang mana, object of preposition itu yang mana. Nah, penanda object of preposition itu adalah dia setelah in, at, of, to, by, behind, on, and so on. Semua yang merupakan preposisi. Oke ya. Contohnya, after his exams, Tom will take a trip by boat. Oke, yang mana di situ subjeknya? Oke, ada yang mau bicara? Subjeknya Tom. Oke, subjeknya Tom. Jadi bukan his exam ya. Itu kalau yang his exam sama boat itu adalah object of preposition. Jadi subjeknya Tom dan verbnya tetap will take. Oke. Oke, next. Oke, ini
Kira-kira jawabannya apa nih? Halo? Bravo. Bravo. Oke, ya jawabannya yang tepat adalah bravo. Karena dia butuh subjek. Oke ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, ini note lagi. A preposition is followed by a noun, pronoun, gerund, or noun clause that is called an object of the preposition. If a word is an object of preposition, it is not the subject. Oke, jadi kita harus tahu. Jadi kalau ada preposisi diikuti dengan baik itu noun, pronoun, gerund, ataupun noun clause, itu adalah objeknya dari preposisi. Jadi bukan subjeknya. Oke ya. Next. Okay, number 1. The interviews by radio broadcaster were carried. Oke, jadi subjeknya di situ adalah interviews dan verbnya adalah were carried. Oke, kemudian yang kedua, kenapa dia incorrect? Nggak ada subjeknya. Oke, belum ada subjeknya lagi ya, belum ada subjek, masih baru adverbial in the last possible moment before take off. Misalkan dia he took his seat, nah seperti itu ya. Jadi harus ada subjeknya. Number 3, correct incorrect? Correct. Oke, correct ya. Sudah ada subjeknya di situ adalah flowers dan verbnya di situ adalah can be delivered. Oke, number 4. Correct, betul. The progressive reading methods at this school are given credit for the improved test score. Oke, correct ya. Number 5. Incorrect, salah. Karena incorrectnya kenapa? Dia kayak nggak ada subjeknya. Oke, belum ada subjek ya. For the last 3 years at various hospitals in the country, has been. Apa yang has been? Ini subjeknya mana? Belum ada, oke ya. Oke, next. Oke, poin ketiga yang harus kita pelajari, yang harus kita perhatikan sebenarnya. Be careful of appositive. Apa itu appositive? Oke, appositive is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Oke, jadi appositive itu adalah bisa berbentuk baik itu noun maupun noun phrase yang muncul baik itu setelah maupun sebelum dari noun yang lain dan mempunyai makna yang sama. Oke, ini contohnya. Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Oke, jadi si Sally itu sama dengan the best student in the class. Dia juga orangnya begitu. Jadi bukan menjelaskan, tapi maknanya sama gitu. Jadi sekalipun the best student in the class kita hapus, kita buat Sally got an A on the exam, itu sama saja gitu. Atau Sally-nya misalnya kita hapus, the best student in the class got an A on the exam. Sama-sama bisa membentuk satu kalimat. Jadi itu yang dinamakan appositive. Oke ya? Oke, next. Oke, ini kira-kira jawabannya yang tepat yang mana? Halo? Delta Mizu. Delta. Oke, dia butuh noun juga ya, baik itu noun maupun noun phrase. Jadi kalau yang alpha, right now, George is attending, dia cuman adverbial. Kalau George-nya dihapus, jadi right now
is attending the lecture. Nggak bisa jadi membentuk satu kalimat ya. Kemudian kalau Bravo begitu juga, heavily. Charlie juga because of the time juga masuk ke adverbial. Jadi jawaban yang paling tepat adalah delta. My friend George is attending the lecture. Atau kalaupun dihapus salah satunya, tetap membentuk satu kalimat. My friend is attending the lecture. My friend-nya ini siapa? Ya si George. Gitu. Oke, next. Oke, ini kira-kira apa? Apa? Alpha. Alpha. Oke, benar ya, Alpha. An excellent basketball player. Sarah rarely miss her basketball shots. Oke, jadi dia non-phrase. Tidak boleh ada verb lagi. Kalau yang Bravo ada verb lagi, jadi double verb ya. Nah, sementara kalau yang Charlie, itu juga jadi satu klausa nih, klaus langsung sekaligus subject object, subject verb object gitu. Kalau mau dibuat seperti ini harus butuh conjunction, itu baru betul kalimatnya. Kalau yang delta, her excellent basketball play, ini apa? Kalau Sarahnya dihapus misalnya, her excellent basketball play misses, kan nggak nyambung ya. Makanya jawabannya yang paling tepat adalah alpha. Oke, ini pattern-nya atau rumusnya. Jadi ada dua kategori, sebenarnya bukan cuma dua sih. Ini untuk yang sebelum verb. Jadi subjeknya itu Tom, apositifnya a really good mechanic. Kemudian verbnya itu is fixing the car. Oke, sementara kalau yang pola kedua, apositifnya di depan, a really good mechanic, subjeknya di tengah, Tom is fixing the car. Jadi kalau yang pola pertama, kalau subjeknya di awal, apositifnya di tengah itu menggunakan 2 koma, sementara kalau yang apositifnya di awal, subjeknya di tengah, itu menggunakan 1 koma. Oke. Kemudian, kadangkala kita juga akan menemukan apositif yang di belakang verb. Contohnya, misalnya, I meet my friend, John. Nah, I meet my friend, John. Itu salah satu contoh untuk apositif di belakang verb. Oke ya. Kan bisa saya buat misalkan I meet my friend aja atau I meet John. Sama aja ya. Oke. Number 1, the son of the previous owner, the new owner, ini correct. Dia menggunakan pola yang kedua tadi. Number 2, kenapa dia incorrect? Karena our friend sama last semester itu kalau misalnya dihapus salah satunya nggak nyambung gitu. Last semester graduate kan nggak mungkin kan Mizo, harus ada subjeknya. Oke, Our friend betul. itu kan subjek. Jadi last semesternya itu adverbial of time ya. Bukan noun ataupun noun phrase. Dia tidak bisa menggantikan si subject. Oke, number 3, correct or incorrect? Correct, sudah betul. Correct, sudah jelas banget ya. Kalau masalah Valentine cepet nih. Oke, number 4. Incorrect. Incorrect. At long last itu adverbial ya. Number 5. Correct, betul. Oke, masuk correct juga nih ya. Tonight supper, atau makan malam ini, leftover from last night. Jadi sisa yang tadi malam. Jadi yang dimakan malam ini itu sisa yang tadi malam. Aduh, kasihan banget ya. Didn't taste. Jadi masih correct ya. Jadi sekalipun tonight supper-nya ini disembunyikan, jadi hanya leftover from last night, didn't taste. Itu sama aja, masih bisa menjadi subjek. Oke, next. Yang keempat. Be careful of present participles. Apa itu present participles? Halo? Masih ada orang ini.
Apa present participle, guys? Halo, halo, hai. Kok nggak ada suaranya nih? Nggak tahu. Oke, belum tahu. Present participle itu verb ing. Oke, sudah ya. Present participle itu verb ing. Verb plus ing. Verb 1 plus ing. Oke. Present participle di sini bisa berfungsi sebagai baik itu pelengkap verb maupun sebagai adjektif. Oke ya. Contohnya untuk yang sebagai pelengkap verb, dia diikuti oleh to be. Contohnya, the man is talking to his friend. Oke, talking di situ adalah present participle sebagai pelengkap verb karena dia diikuti to be is. Oke, sementara untuk yang sebagai adjektif, dia berdiri sendiri tanpa diikuti oleh to be atau tanpa mengikuti to be. Seperti itu. Jadi ada to be-nya tidak ada. Jadi berfungsi sebagai adjektif. Contohnya, the man talking to his friend has a beard. Oke. Jadi verb-nya di situ bukan talking, tapi yang has. Makanya dia berfungsi sebagai adjektif saja. Sebenarnya itu sudah bagian dari peringkasan kalimat. Yang mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar kata reducing. Jadi kalimat awalnya sebenarnya di situ adalah the man who is talking to his friend has a beard. Who is-nya dihilangkan atau di-reduce namanya, di-reducing. Bersisalah adjektif, verb ing, talking. Jadi the man talking to his friend has a beard. Jadi verbnya tetap has. Oke ya. Oke, is that clear guys? Oke ya. Next. Oke. Ini kira-kira jawabannya apa? Siapa ini yang perlu saya tanya ini? Dari tadi diam-diam aja nih semuanya. Coba Hasanah masih bisa perhatikan ke sini? Yes, coach. Oke, kira-kira jawabannya apa nih? Wait, coach. Wait. Jawabannya bravo. Sorry, wait. Jawabannya alpha. Alpha. Kalau Ardia? Apa Ardia? Bentar, masih. Oh. Oke. Delta. Oke, baru kalau Juli, apa Juli? Kayaknya berapa sih? Mizu, tapi kayaknya masih ragu juga sih. Atau alpha sih. Antara berapa sama alpha? Oke, Sinta. Halo coach, kalau aku yang alpha, soalnya adverb. Oke, Fahmi? Alpha. Oke. Ya, jadi ini semuanya pada nggak bisa meng-on-kan kamera kah ya? Iya, Mizu. Maaf ya. Sorry Mizu, lagi di ruangan. Oke. Padahal saya mau tahu loh, ini apalagi yang Fahmi saya belum familiar nih wajahnya nih. Oke, jadi di situ kan sudah ada verbnya is di belakangnya. The child bla 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 playing in the yard is my son. Sudah ada is.
Jadi diperhatikan tadi di awal saya sudah jelasin, kalau dia berfungsi sebagai verb, dia harus diikuti oleh auxiliary atau to be-nya ya. Jadi bisa Bravo atau Delta. Tapi kalau di situ sudah ada verb-nya, berarti dia berfungsi cukup sebagai adjektif saja. Nah, di sini sudah ada verb-nya is. Berarti kita tidak perlu ada to be lagi di depan tambahannya. Berarti is sama was sudah pasti tidak mungkin. Oke. Nah, subjeknya sudah ada belum? Ada the child. Jadi he juga tidak mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. The child now playing in the yard is my son. Oke, jadi is disitulah yang jadi verb. Oke ya. Next. Oke, ini note-nya. Oke, jadi a present participle is ing form of the verb. The present participle can be part of verb, atau bisa juga sebagai an adjective. Oke, ini ada penekanan lagi contohnya di sini. It is part of the verb when it is accompanied by some form of the verb be. Oke, it is an adjective when it is not accompanied by some form of the verb be. Jadi kita harus tahu kalau dia diikuti oleh to be, dia itu adalah bagian dari verb. Tapi kalau tidak diikuti oleh to be, dia adalah adjektif. Nah, bagaimana kita menentukan dia diikuti atau enggak? Kita lihat di dalam kalimat itu sudah ada verb atau belum. Kalau sudah ada verb, berarti dia tidak perlu ditambahin to be lagi. Tapi kalau dia belum ada verbnya, berarti dia butuh to be. Oke ya? Ini contohnya, the boy is standing in the corner. Sama, the boy standing in the corner was naughty. Ada was di situ, ada verb. Oke, next ya. Oke, number 1. The companies offering the lowest prices will have the most customer. Oke, jadi ini correct. Offering-nya ini berfungsi sebagai adjektif. Dan ada verb-nya, will have. Oke. Number 2, kenapa dia incorrect? Ada are completing dan sold itu. Oke, ada are completing, baru ada should report. Should report ini sudah verb-nya. Jadi harusnya are-nya ini kita hapus saja. Those travelers completing their trip on Delta should report bla bla bla. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang number 3. Correct or incorrect? Correct. Sudah perfect. Correct. Oke, correct ya. Dia berfungsi sebagai verb. Oke, number 4. Incorrect. Harusnya R-nya harusnya nggak ada R-nya sama attract itu. Oke, jadi verb-nya di situ adalah attract ya. Jadi harusnya R-nya juga dihapus. R-nya dihapus karena verb-nya sudah ada attract. Oke, number 5. Correct, sudah betul. Oke, correct. Clear ya? Oke, next. Be careful of past participles. Oke, apa itu past participle? Verb 3. Oke ya. Jadi kalau present participle itu adalah verb ing, kalau past participle itu adalah verb 3. Oke, past participles can cause confusion in structure questions on the TOEFL test. Because a past participle can be either an adjective or a part of verb. The past participle is the form of the verb that appears with have or be. It often ends in ed, but there are also many irregular past participles in English. Oke, jadi untuk yang reguler verb, dia yang penambahan ed ya, itu lebih enak kita untuk mendeteksinya.
Tapi kalau yang untuk irregular, kita harus banyak-banyak vocab nih. Kita harus tahu verb-nya itu irregular. Seperti itu kalau irregular. Contohnya, drink. Drink itu kalau verb 2, verb 3-nya bukan drinket, tapi drink, drank, drunk. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu penggunaannya nanti verb 3-nya yang apa nih? Gitu. Oke, contohnya, the family has purchased a television. Ada has di situ. Diikuti dengan verb 3. Berarti dia adalah perfect. Oke ya. Present perfect. Jadi keluarga itu telah membeli sebuah televisi. Dan dia di situ berfungsi sebagai verb karena dia diikuti oleh has. Oke. Nah, kemudian contoh kedua, the poem was written by Paul. Oke, dia juga berfungsi sebagai verb. Kenapa? Karena diikuti oleh to be, was. Tapi bentuk kalimatnya berubah menjadi kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Kalau yang pertama tadi has purchased itu kalimat aktif. Kalau yang kedua, kalimat pasif. Kalau dia has, have, ataupun had ketemu dengan verb 3, dia itu adalah kalimat aktif. Tapi kalau ada to be ketemu dengan verb 3, dia adalah pasif. Oke ya. Next. Okay. A past participle is an adjective when it is not accompanied by some form of be or have. Oke. Jadi dia juga bisa berfungsi sebagai adjektif. Sama seperti verb ing, dia bisa berfungsi sebagai adjektif ketika dia tidak didampingi oleh have, has, had, ataupun to be. Oke. Contohnya, the television purchased yesterday was expensive. Oke, di situ verb-nya adalah was. Jadi purchase di situ berfungsi sebagai adjektif. Karena dia verb 3, bukan verb 2 di situ ya. Berfungsinya sebagai verb 3 di situ. Kemudian yang kedua, the poem written by Paul appeared in the magazines. Oke, jadi verb-nya di situ adalah appeared, telah muncul. Nah, written berfungsi sebagai adjektif karena dia verb 3. Oke. Kalau ditanya kalimat awalnya seperti apa? Kalimat awalnya sebenarnya sebelum ini sudah diringkas gitu. Sama seperti yang di awal tadi saya bilang, ini bagian dari reducing kalau ini. Seharusnya dia awalnya adalah kalimat awalnya sebelum diringkas seperti ini. The television which was purchased yesterday was expensive. Jadi which was-nya dihapus, di reduce, bersisalah verb 3 aja, makanya dia jadi adjektif. Ada conjunction tadi, which-nya, ada verb-nya was. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua ini juga bagian dari reducing juga sama. Dia the poem which was written by Paul appeared in the magazine. Oke. Jadi masih sama, which was juga. Dia statusnya sama-sama pasif dua-duanya di situ ya. Oke. Kemudian untuk note-nya berikutnya itu bisa dibaca sendiri. Kita masuk ke example. Kira-kira ini jawabannya apa? Siapa? Oke, Fahmi dulu. Fahmi. Yang alfa mungkin. Oke, berikutnya Ardia. Alfa. Oke, Juli. Alfa Mizu. Hasanah, Delta, Coach. Sinta, Yang delta juga kayaknya. Yang delta. Oke, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah delta ya. Bisa dibaca di situ Ya, ada verb, karena udah ada will. ada verbnya di situ will arrive. Oke ya. Lupa Mizu nggak kelihatan tadi.
Jadi Sorry. diperhatikan baik-baik, hati-hati, jangan terjebak. Dibaca keseluruhan. Kalau untuk tipe soal structure seperti ini yang tipe soal structure ya, untuk melengkapi. Nah, kalau untuk yang tipe seperti ini, kita harus baca keseluruhan. Kecuali kalau yang written expression. Kalau yang written expression, kita bisa fokus langsung di yang digaris bawahi. Oke, nah di sini kita lihat, ada will have, ada will arrive, ada will arrive. Nah, ini sudah verb, berarti kita nggak butuh verb lagi di awal. The package, have itu verb, were itu verb, them ini objek, nggak bisa juga. Jadi just di situ juga merupakan bisa jadi penanda perfect juga. Jadi the package just mailed at the post office will arrive Monday misalnya. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, kalimat awalnya sebenarnya bukan seperti ini, tapi sudah di reducing. The package that has just di situ packages ya, that have just mailed at the post office. Nah, maksudnya seperti itu. Atau which have just mailed, harus ada conjunction penghubungnya. Kalau dia langsung ketemu dengan have mailed aja, nggak ada conjunction atau nggak ada konektornya, itu jadinya dia double verb. Ada have mailed, ada will arrive, double verb. Tapi kalau ada konektornya, misalnya which atau that, jadi the packages that have mailed at the post office will arrive. Nah, itu baru masuk dia bisa karena ada konektornya tadi that atau which. Berarti jadi dua klausa yang digabungkan menjadi satu kalimat. Ya, seperti itu ya. Oke, next. Oke, ini note-nya. Jadi kalau tadi di present participles itu dia bisa berfungsi sebagai verb ataupun berfungsi sebagai adjektif. Di past participle ini juga dia bisa berfungsi sebagai verb ataupun berfungsi sebagai adjektif. Nah, bedanya dia bisa menjadi penanda pasif gitu. Dia bisa jadi pasif juga. Walaupun dia berfungsi sebagai adjektif. Nah, kalau verb ing kan nggak bisa jadi pasif ya. Gimana mau jadi verb pasif? Dia harus aktif. Oke, nah di sini fungsi ed. Nah, ada juga ditambahin di sini fungsi ed. Fungsi ed kalau dia verbnya reguler, otomatis bisa masuk ke verb to atau verb 3 ya. Nah, kalau verb 3 otomatis dia tadi yang bisa berfungsi sebagai verb atau berfungsi sebagai adjektif. Nah, sementara kalau untuk yang verb to, dia sudah pasti verb to, jadi nggak mungkin dia adjektif. Oke, contohnya, she painted this picture. Dia telah menggambar gambar ini. Berarti dia bukan past participle, tapi dia verb to. Nah, tapi kalau untuk yang poin kedua sama ketiga, she has painted. Nah, ada has, berarti dia verb 3, painted. Nah, yang ketiga, the picture painted by. Nah, ini pasif, verb 3 juga, penanda pasif dia. By Karen, oleh Karen. Oke ya. Oke, next. Kenapa dia incorrect, number 1? Harusnya bosnya dihapus nggak sih, Coach? Double was. Double was. Harusnya was-nya yang pertama ini dihapus ya. Oke, the money offered by the client wasn't accepted. Oke, kemudian yang kedua itu sudah the car listed in listed di sini berfungsi sebagai adjektif verb 3. Baru ketemu had stalled. Oke, ketemu verb. Jadi correct ya. Number 3. Correct. Incorrect. Incorrect. Harusnya were-nya dihapus ya. Ya. Number 4. That's correct. Perfect. Betul. Correct ya. Correct, dia pasif di situ. Number 5. Incorrect. Apa? Incorrect. Incorrect. Oke, incorrect ya. Oke, masih easy. Oke, lanjut. Oke. Oke, baca Sinta.
Jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi adalah tempat untuk menanam benih harapan dan kepotong, coach. Dan memetakan harapan. Oke, dan memetakan harapan. Oke ya. Jangan takut untuk bermimpi, karena mimpi adalah tempat untuk menanam benih harapan dan memetakan harapan. Jadi tetaplah bermimpi ya. Tapi pastikan bahwa mimpinya itu terrealisasi. Asik. Amin. Amin. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jujur, Mizu masih agak bingung sih sama kalimat pasif sama aktif itu. Dari kemarin, iya, pokoknya dari lalu-lalu itu masih agak bingung di situ. Boleh nggak dijelasin ulang soal yang pasif dan aktif itu? Oke. Jadi kalau untuk kita bisa tahu dia pasif ataupun aktif, yang pasti kalau dia ada to be ketemu verb 3, to be itu ada was, ada were, ada is, ada are, ada am, atau be itu sendiri. Kalau dia ketemu dengan verb 3, otomatis dia adalah pasif. Oke. Oke, sampai sini tahu ya? Iya, ngerti. Oke, kemudian kalau dia have ataupun has ataupun had, baru dia ketemu verb 3, berarti dia aktif, bukan pasif. Oke. Nah, tapi kalau dia has, have, atau had ketemu dulu dengan been, baru dia ketemu verb 3, berarti dia pasif, karena ada been di situ ya. Been di situ berfungsi sebagai to be-nya. Oke. Nah, itu baru pasif. Tapi kalau nggak ada been-nya, berarti dia tetap masih aktif. Beda lagi kalau dia have, has, had, ketemu been, baru ketemu objek, nggak ada verb 3-nya. Nah, itu tetap aktif. Oke, seperti itu. Ada lagi? Nggak ada, Mizu. Thank you. Oke, you're welcome. Jadi kalau misalkan contohnya the book has been read, the book has been read, itu masuk aktif atau pasif? Julie? Kayaknya aktif nih, Mizu. Apa? Aktif kan tadi? Yang terakhir kan aktif. Karena Yang dia kan objek. Yang tadi terakhir aktif kan? Yang terakhir mana nih? Yang tadi has, have, plus objek itu jadi aktif kan? Tadi kalau nggak salah. The book Bener has nggak? been read, itu kah? Iya. Jadinya aktif kan, Mizu? Karena kan dia ini. Read itu apa? Read itu kan kata ini ya, kata sifat. Rap pakai ed nggak sih, Mizu? Iya ya. Aku dengernya read. Read itu verb 3-nya read. Astagfirullahaladzim, aku kira itu tadi itu warna merah, Mizu, sorry. Astaga, sorry. Masa bukunya telah merah? Iya, sorry, Mizu. Oke, the book has been read. Jadi bukunya telah dibaca. Berarti pasif. Pasif. Kalau I have drunk the coffee. I have drunk the coffee. Berarti I have aktif. Karena dia langsung verb 3. Oke, karena dia langsung ketemu verb 3. Dia masih aktif ya. Tapi kalau the coffee has been drunk by me, otomatis pasif. Pasif. Oke. Contohnya, the book, George sold his book. George sold his book. Itu kan langsung verb 3 ya? Berarti dia langsung aktif sih, Mizu. Tapi nggak tahu ya. Kan langsung dia. George, subjeknya George, sold his book. Aktif, Mizu. Aktif. Karena kan dia langsung menjual ya. George menjual bukunya. Tapi kalau the book
is sold by George. Pasif Mizu. Pasif. Nah, itu bedanya. Kalau langsung sold, berarti sold di situ bukan verb 3, tapi verb 2. Nah, kalau dia is sold, berarti sold-nya di situ verb 3. Oke. Oke. Yang lain ada yang tanyakan? Coach mau tanya. Aha. Kan tadi ada kalimat the package just mailed at the post office will arrive Monday. Rada mau tanya kalau yang have-nya itu enggak kalau just-nya itu bisa diganti kata apa sih coach yang misal similar words-nya just. Oke, jadi ya mungkin di situ kesannya itu kayak just itu sama dengan only, tapi sebenarnya makna just di situ bukan only ya. Oke, tapi lebih ke baru saja seperti itu. Ngerti enggak? Iya coach. Iya, jadi tunggu mana tadi contohnya. Wait a moment ya. Apa tadi? Just Mana dia kok nggak ada? Oh ini. The packages just mailed at the post office will arrive Monday. Oke. Jadi sebenarnya ini cuman gini loh. Kan kalau namanya multiple choices, itu kan kita harus tahu mana jawaban paling tepat. Oke ya. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat yang pertama. Ini belum masuk ke bisa diganti apa ya. Nah, yang pertama kita bisa lihat dari kalimat itu verb-nya sudah ada atau belum, seperti itu. Nah, dari situ kita bisa lihat the packages bla 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 mail it at the post office will arrive Monday. Berarti will arrive sudah ada di situ, sudah ada verb. Berarti dia tidak membutuhkan verb lagi nih, gitu. Kita lihat di alpha ada have, ada were, dua-duanya verb. Langsung kita eliminasi saja, gitu. Kita eliminasi aja. Kemudian yang Charlie dengan delta, ini kan kemungkinan jawabannya kalau nggak Charlie delta otomatis karena alpha berapa sudah kita eliminasi. Nah, untuk yang Charlie kita lihat lagi the packages them. Them ini apa? Itu objek. Dia nggak bisa di awal. Objek itu di belakang. Oke, makanya nggak mungkin dia Charlie. Nah, delta itu fungsinya sebagai adverbial atau keterangan aja. Nah, di sini just itu adverbial of masuk ke time. Karena baru saja maksudnya. Nah, kenapa jawabannya itu? Karena dia memang nggak butuh subjek, verb, ataupun objek lagi. Gitu. Dia cuma butuh keterangan saja. Oke ya. Nah, jadi seperti yang saya jelasin tadi, kalimat awalnya sebenarnya the packages which were mailed atau the packages have been mailed bisa juga. Karena dia di sini pakai just, dia bisa pakai perfect. Karena just itu salah satu penanda perfect ya. Time signalnya perfect. Makanya dia the packages which have been mailed, which have karena ada just-nya, which have just been mailed at the post office will arrive Monday. Oke, jadi maknanya paket-paket yang baru saja telah dikirimkan seperti itu
ke post office, ke kantor pos, akan tiba di hari Senin. Maksudnya seperti itu. Gimana, Sinta? Iya, Coach. Iya, deh. Paham. Oke ya. Yang lain? Coach, kalau misal kata jas, dia dipakai di surat menyurat formal, dia jatuhnya dibolehkan atau harusnya diganti kalimat yang lebih formal? Oke, kalau just ini sebenarnya kalau untuk di formal dia kurang apa ya kalau dibilang. Sebenarnya masih bisa aja sih kalau untuk kata just ini. Cuman biasanya kalau ini lebih umum digunakan justru malah di spoken expression aja sih. Baik, Coach. Thank you so much. Oke, yang lain? Halo, ada lagi? Kenapa? Halo, Hasanah? Ada? Yes, Coach. Apa tadi kamu nanya kah? Enggak, Coach. Oh, Ini teman-teman ada teman rame ngobrol. di kamar. Oke, siap. Pada bangun tidur, jadi berisik. Oke, yang lain ada yang mau Maaf, ditanyakan? Coach, ya. Atau cukup clear? Nothing good. So far, so good. So nice. Oke, Mizu. so far so good. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Kenapa Sinta? Mizu. Rada? Aman, Coach. Oke, Aman. aman. Ya. Okay, I think that's all guys for today's meeting. Thank you very much for joining the class. I hope you enjoy our class and don't forget to learn more in your own place. Okay, you can review the materials that I have been sent before, that I've sent before ya. Okay, and ini Rido sudah hilang lagi ya. Okay, I think that's all guys. Thank you very much. Let's close our class by reciting positive, positive, positive. Positif, Positive, positif, positive, positive. Thank you, Thank you very Coach. much. Happy fasting everyone. guys. Coach.